Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara kajian hadis kita. Hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023. Tentu ini semua karena nikmat dan anugerah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita hari ini adalah tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ayahanda hari ini? Alhamdulillah sehat di tengah kesibukan Ayahanda sedang di Bima ya? di Lombok. Oh, masih di Lombok. Di Lombok. Biasa ya. Semoga lancar kegiatannya di sana. Baik, Insya Allah. ya baik Ayahanda. Tema kita tentang hadis, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan langsung saja Ayahanda, waktu dan kesempatan dipersilakan Ayahanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai peserta kajian hadis pada pagi hari ini, alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kajian kita pada pagi hari ini dalam kajian hadis. Kawan-kawan sekalian, dari jauh saya mengucapkan selamat mengikuti kajian ini. Saya sekarang sedang berada di Lombok dan khususnya di Hotel Jayakarta, pas di pinggir pantai Sanggigi. Dari jauh saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan. Tiada hari tanpa ilmu, tiada hari tanpa kegiatan mencari ilmu. Saudara sekalian, uraian kita pada hari ini, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada uraian kita yang lalu sudah kita bahas mengenai hadis sebagai sumber hukum Islam menurut Al-Quran. Hari ini berdasarkan dari hadis Nabi Rasulullah SAW. Kedudukan hadis sebagai salah satu dasar atau sumber hukum di dalam Islam dapat dilihat paling tidak dari hadis-hadis sebagai berikut. Yang pertama, hadis riwayat Malik, di mana di situ dikatakan bahwa ada sebuah hadis yang menyatakan di mana Rasulullah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amraini, aku telah meninggalkan bagi kalian amraini, dua perkara, dua pegangan hidup. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang kepada keduanya. Jadi, kalau kalian berpegang kepada kedua sumber ini, kepada kedua pegangan hidup ini, tidak akan sesat selama hidup kalian. Apa ya dua sumber hukum, dua pegangan hidup itu?
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitaballahi, yang pertama adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kawan-kawan dasar yang pertama dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa hadis Nabi adalah salah satu sumber hukum Islam. Hadis yang kedua adalah hadis yang disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Ad-Darimi, dan At-Tabarani, di mana di situ dikatakan dari Mu'adz bin Jabal sendiri bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li Mu'adz bin Jabalin, berkata kepada Mu'adz bin Jabal, ina ba'athahu ilal Yamani, ketika dia diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk menjadi mubalik di sana, untuk menjadi ulama di sana, untuk menjadi mubalik di sana. Fadzakara, lalu Mu'adz mengatakan, menyebutkan, kaifa taqdi in uridalaka qada'un, bagaimana keputusanmu, bagaimana engkau mengambil keputusan ketika dihadapkan kepadamu sebuah persoalan hukum. Qada'un itu sebuah persoalan hukum. Qala, Mu'adz berkata, aqdi bi kitabillahi, aku memutuskan perkara itu berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Qala fa illam yakun fi kitabillahi, kalau engkau tidak menemukan hukumnya di dalam Al-Qur'an, bagaimana? Qala fa bi sunnati Rasulillahi, maka yang ketiga adalah saya akan bersandar kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yakun fi sunnati Rasulillah, bagaimana kalau hukum itu, keputusan itu, dalil untuk mengambil keputusan itu tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam sunnah Rasulullah? Qala ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Wala alu, dan saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengambil keputusan itu. Nah, qala, Mu'adz berkata lagi, fadaraba sadri, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku. Faqala, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima yurdi rasulahu, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulnya. Kawan-kawan sekalian, dalam hadis ini disebutkan 3 sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran. Kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran, kata Mu'adz, aku akan mengambil mencarinya di dalam hadis Rasulullah. Jika tidak aku temukan, aku berijtihad. Inilah yang dikatakan oleh ulama itu ijma' atau istihsan atau maslahah mursalah oleh sebagian ulama. Jadi ajtahidu ra'yi itu ijtihad ulama dalam bentuk ijma' ataupun qiyas. Nah, karena itu maka hadis sebagai sumber hukum kedua disebutkan dalam hadis ini. Kemudian hadis yang ketiga adalah
Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Saya bacakan ini panjang hadisnya. Dari Irbad dia berkata, suatu hari Rasulullah melaksanakan sholat bersama kami. Kemudian beliau menemui kami semua, lalu beliau memberi nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang sangat mendalam, yang meneteskan air mata kami dan menggetarkan hati kami. Lalu ada seseorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, nasihat ini kelihatannya nasihat yang terakhir bagi kami. Lalu apa yang ingin engkau sampaikan kepada kami, ya Rasulullah? Beliau lalu bersabda, aku wasiatkan, pesankan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Mendengar dan taatlah. Meskipun dia seorang hamba Habasyah. Maksudnya, bertakwalah kepada Allah, dengarkanlah nasihat, petua, tausiah dari seseorang, walaupun seseorang yang memberi nasihat itu adalah seseorang hitam. Habasyah itu adalah Ethiopia. Orang Ethiopia, walaupun seorang hamba dari Ethiopia, kalian harus dengar. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup sesudahku, maka kalian akan mendapati berbagai perbedaan pendapat. Kalian akan mendapati berbagai perbedaan pendapat. Karena itu maka kalian harus berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang selalu diberi petunjuk. Berpeganglah kepada sunnah-sunnah itu dan gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahammu sehingga tidak terlepas. Jauhilah oleh kalian membuat hal-hal yang baru, karena sesungguhnya segala yang baru itu adalah bid'ah dan sesungguhnya yang bid'ah itu adalah sesat. Ini kawan-kawan sekalian, Rasulullah menegaskan dalam hadis ini, kalian harus berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi kalau begitu, maka sumber hukum kita yang pertama Al-Quran, kemudian kita lihat yang kedua adalah sunnah Rasulullah, kemudian yang ketiga bagaimana amal-amal sahabat tentang sesuatu itu, kemudian setelah itu kita lihat apa ijtihad kita kalau tidak ada dari situ. Ini kawan-kawan sekalian, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa hadis menjadi sumber hukum yang kedua dalam Islam setelah Al-Qur'anul Karim. Jangan membuat-buat sesuatu. Kalau dalam hal ijtihad, silakan, boleh. Jika tidak ada, maka ijtihad akan berlaku. Tapi ijtihad itu harus dilakukan secara baik dan secara cermat. Kata para ulama, syarat mujtahid itu banyak. Salah satunya menguasai Al-Quran, menguasai hadis Nabi, kemudian menguasai bahasa Arab, dan lain-lain. Itu sebagai pengantar kita pada hari ini, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Demikian, Nadia. Terima kasih untuk sementara. Baik, terima kasih Ayahanda. Demikian Bapak Ibu pengantar kajian kita dari Ayahanda tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam menurut hadis Nabi SAW. Tadi Ayahanda menjelaskan 3 hadis yang diriwayatkan oleh hadis Malik, kemudian hadis Ahmad bin Hambal, Abu Daud dan Tabrini, dan yang ketiga hadis dari Abu Daud. Seperti biasa kita buka sesi diskusi untuk bisa lebih banyak mendapat pencerahan dari ayahanda kita. Dan di sini sudah terlihat dua partisipan kita yang terbuka mikrofonnya, yaitu Pak Dr. Adam dan Pak Supian. Disilakan Pak Dr. Adam terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, Mbak Dia dan teman-teman. Terima Yang kasih. pertama Prof, tentang sumber hukum ini. Apakah pendapat-pendapat orang kafir, ilmu-ilmu orang kafir itu tidak bisa juga jadi sumber hukum? Apakah kan itu saya lihat teori-teori orang barat itu hampir banyak benarnya yang saya temukan karena ini jurusan fisika, kimia, biologi, dan waktu S2, S3 saya adalah sosiologi. Saya melihat hukum-hukum Islam itu berkaitan dengan ilmu barat itu hampir banyak kita temukan pendapat orang barat sejalan dengan hukum-hukum Islam. Bagaimana dengan itu, Prof? Yang pertama. Yang kedua, pembicara bidah ini ngeri-ngeri sedap. Karena bidah ini masuk di mana ini, Prof? Karena hampir seluruhnya dunia modern ini ada hal yang kebaruan. Ya, dalam sholat saja, mikrofon kan tidak ada zaman Rasulullah. Pada saat kita itu sholat, ya kita pakai juga mikrofon. Khotbah juga begitu. Karena sekarang ini bidah ini apakah saya lihat sepertinya sebuah alat yang kadang-kadang mematikan, terjadi polemik yang luar biasa tentang bidah. Bidah ini Prof diarahkan kemana? Sebab sekarang ini hampir seluruhnya adalah hal-hal yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Adam. Disilakan pada Pak Supian. Terima kasih Mbak Dia, Ayahanda, dan semua sahabat ilmu. Ada satu hal yang ingin kami sampaikan. Kami ketika menyampaikan kajian atau tausiah kepada Majelis Taklim, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu kami sering untuk menyampaikan sebuah kitab Dzurratun Nasihin. Nah, itu pernah ada yang menyangkal bahwa Dzurratun Nasihin itu adalah hadisnya adalah hadis-hadis dhaif. Nah, kenapa disampaikan? Menurut kami yang pertama hadis dhaif ini boleh dijadikan sebuah pedoman ataupun pegangan ketika ada hadis sahih yang mendukungnya, tetapi mereka tetap menolak bahwa Dzurratun Nasihin itu adalah hadis dhaif. Itu salah satu contoh kitab yang disampaikan bahwa banyak hadis dhaifnya. Nah, berkaitan dengan ini mohon pencerahan kepada Ayahanda gimana berkaitan dengan hadis-hadis dhaif yang sering disampaikan dalam kitab-kitab. Mungkin hanya itu, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian. Dua penanya ya, Anda mungkin sepertinya cukup ya. Nanti kalau masih ada waktu lagi kita bisa buka kembali untuk ketiga. Disilakan ya Anda. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini pertanyaan ini seringkali muncul dalam kajian-kajian. Istilah-istilah ini sering muncul dalam kajian-kajian terakhir. Pertanyaannya Pak Adam, apakah pendapat orang-orang kafir bisa menjadi sumber hukum? Harus dilihat, Adam, pendapat mereka itu berkaitan dengan hukum. Mungkin menurut saya, ada pendapat-pendapat dari para orientalis misalnya, atau orang-orang kafir yang relevan dengan hadis-hadis Nabi, yang relevan dengan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu yang jadi relevan. Ketika relevan dengan itu, maka tidak ada salahnya kita mau. Itu dalam kaitannya dengan ibadah. Dalam kaitan dengan ilmiah, itu sungguh kita menggunakan pandangan-pandangan mereka. Apakah misalnya dalam sains, apakah dalam ilmu sosiologi, apakah dalam ilmu logika, itu tidak ada masalah. Tetapi nanti
Kalau ada pandangan mereka, misalnya mereka mengatakan bahwa apa yang menjadi pandangan mereka sesuai dengan pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran dan pesan-pesan yang ada dalam hadis, itu berarti pandangan mereka relevan dan sesuai dengan ada dalam sunnah Nabi. Sama dengan Israiliyat yang kita sebutkan dalam kajian tafsir. Israiliyat itu, kata para ulama, apabila ada pandangan mereka yang sesuai dengan syariat, silakan ambil. Yang tidak sesuai, silakan tolak. Yang saudara tidak bisa putuskan apa sesuai atau tidak, maka tawakuf, kata para ulama. Ini saya kira bisa kita gunakan dalam hal menyikapi pandangan-pandangan orang kafir. Itu biasanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam hal ini. Tapi ketika pandangan mereka berbeda dengan ini, misalnya begini, pandangan mereka manusia pertama bukanlah Adam. Nah, itu berarti pandangan mereka berbeda dengan pandangan kita. Kita dalam keyakinan kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran, manusia pertama itu adalah Adam. Manusia kedua adalah Hawa. Ini pandangan ini sudah bertentangan dengan apa yang kita yakini selama ini. Nah itu yang pertama. Jadi bukan sumber hukum sebagai itu, barangkali sumber dalam pandangan ilmiah. Nah, itu. Yang kedua, bid'ah masuk di mana? Ini begini. Apabila seseorang melaksanakan sholat dengan menggunakan mikrofon, apakah mikrofon itu termasuk syarat sahnya sholat? Tidak. Nah, maka sesuatu yang berkaitan dengan itu tidak ada hubungannya dengan persoalan bid'ah. Nabi tidak pernah menggunakan jam tangan. Saya yakin itu. Sekarang kita menggunakan jam tangan. Nah, itu bukan sesuatu yang bid'ah. Dalam hal-hal yang begitu, dalam hal-hal yang budaya, dalam hal-hal yang berkaitan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang dulu pada masa Nabi tidak pernah menggunakan mic untuk menjadi imam. Bayangkan kalau Nabi menjadi imam, maka dengan suara aslinya tanpa ada peralatan. Sekarang kita menggunakan peralatan. Apakah kita menggunakan peralatan yang bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena yang kita lakukan sekarang ini tidak berhubungan dengan keabsahan ibadah yang kita lakukan. Nah sekarang, misalnya, apakah seseorang naik haji, naik pesawat, itu bid'ah? Tidak ada hubungannya ke sana. Karena apa? Itu adalah transportasi yang akan menghubungkan seseorang untuk sampai ke sana. Nabi menggunakan onta dari Madinah, menggunakan onta. Jadi kalau mau ikuti sunnah Nabi untuk haji dengan menaik onta, silakan. Tetapi mana mungkin kita dari Jakarta naik onta? Dalam kaitan dengan itu, tidak hubungan bid'ah. Misalkan mereka bilang, naik pesawat bagi haji bid'ah. Nah, kalau begitu, untuk sampai ke sana kita pakai apa? Dalam hal yang seperti itu, tidak. Bid'ah itu ada kaitan langsungnya dengan hukum-hukum di dalam sholat. Kalau seperti ini, hukumnya begini. Kalau seperti ini, hukumnya begini. Misalnya begini, saya memberi contoh sederhana sekali. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan sholat sunat fajar 2 rakaat, maksud sholat sunat fajar sini adalah sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia mendapatkan pahala yang lebih hebat daripada dunia dan isinya. Sekarang lalu ada orang yang punya logika. Masya Allah. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya lebih hebat daripada dunia isinya. Oke deh, aku lagi akan menambah 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi agar mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang dikatakan Nabi.
Itu yang bid'ah itu. Yang bid'ah. Dia nambah lagi, padahal tidak begitu maksudnya Nabi. Begitu hebatnya fadilah sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat itu, nilainya lebih hebat daripada dunia dan isinya. Kalau ditambah lagi 2, tidak mendapatkan. Itu adalah kesalahan. Itulah yang disebut bid'ah. Bid'ah itu dalam kaitan dengan hukum-hukum ibadah. Misalnya, kata mereka, kita mengatakan usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Mereka ada yang mengatakan itu bid'ah. Nabi tidak pernah mengatakan usalli. Nah, sekarang persoalannya, usalli itu adalah lafal niat. Sedangkan niat ada dalam hati, maka untuk memperkuat niat dalam hati perlu lafal. Lafal itulah yang perlu kita ucapkan. Usolli fardhu subhi. Kalau kawan-kawan sudah kuat tanpa mengucapkan lafal itu, silakan. Sama dengan Nadia. Saya bilang sama ibu, Bu, saya mau ke kantor dulu ya. Itu saya niat ke kantor. Tetapi saya perlu sampaikan situ, saya mau ke kantor. Nah, saya mau ke kantor itu lafal niat saya untuk keluar dari situ, mau ke kantor. Ini yang begini Adam tidak bisa. Nah, ini. Yang kedua, pertanyaan Pak Sufyan. Nah, misalnya begini, lagi masih bid'ah. Sekarang ada orang mengatakan berzikir bersama-sama dengan suara keras itu adalah bid'ah. Sekarang berzikir bersama-sama itu tujuannya adalah untuk mengajarkan jamaah agar dia bisa mengucapkan lafal-lafal zikir itu seperti yang diucapkan pada saat kita rame-rame. Bid'ahkah itu? Tidak. Karena kita melakukan proses pengajaran kepada orang lain untuk berzikir bersama. Gini loh caranya berzikir, ini loh kalimat zikir. Itu dalam proses mengajarkan orang lain. Terus terang saja kawan-kawan, saya itu zikir yang saya baca sampai sekarang tidak pernah saya hafal sendiri. Surah Yasin yang saya hafal sampai hari ini tidak pernah saya hafal sendiri. Hafalnya bagaimana? Karena kami di rumah itu punya kewajiban oleh ayah. Itu kalau malam Jumat harus mengikuti bacaan Yasin. Sampai hari ini saya hafal itu, bukan saya hafal sendiri, enggak. Karena kebiasaan saya dengan ayah saya. Wirid-wirid yang saya baca sampai hari ini adalah wirid yang dibacakan oleh ayah saya setiap sholat maghrib. Kami itu wajib sholat maghrib berjamaah. Sholat yang lain boleh memilih di rumah kami. Sejak saya kecil sampai saya berpisah ketika saya Makassar, baru saya tidak mendengarkan zikir ayah saya sesudah sholat maghrib. Kami punya aturan di rumah itu wajib sholat berjamaah maghrib dan wajib membaca Yasin pada malam Jumat. Sehingga saya menghafal sampai sekarang. Kalau dalam kaitan dengan itu, tidak ada hukum bid'ahnya. Karena kita dalam proses mengajarkan kepada orang lain. Kenapa doanya keras-keras? Doanya keras-keras agar orang mengetahui doa kita itu apa. Kemudian yang kedua, agar kita secara tidak langsung mengajarkan orang kepada orang lain. Pernah mendengar nggak ada di muka itu ada orang begini, suami istri datang, Bu, nanti malam kita itu nanti berdoa ya di multazam setelah kita sholat tahajud bersama. Iya Pak. Sampai di multazam ternyata bapak itu doanya tidak keras-keras dan tidak keras-keras. Itu ibunya asik amin amin amin. Ya, amin terus dia dengarkan. Ternyata apa dam? Katanya setelah pulang ke tanah air dia nikah lagi. Oh, ngamuklah istrinya. Baru 1 bulan pulang di tanah air, ngamuk. Ini bapak, ini baru saja haji dari Mekah langsung. Ini kata-kata cerita itu. Beristri 2. Bu, katanya inilah yang saya doakan waktu di multazam itu. Kan ibu aminkan. Itu berarti ibu setuju. Katanya gitu. Ini contoh ini apa benar atau tidak walau. Ini cerita yang berkembang. Baik, ini. Kemudian yang kedua, kawan-kawan sekalian, pertanyaan Pak Sufyan Durratun Nasihin.
Di dalamnya banyak hadis-hadis dhaif. Yang pertama itu diperselisihkan oleh ulama tentang penggunaan hadis dhaif. Ada yang mengatakan hadis dhaif tidak boleh digunakan. Gairu ma'mulun bih. Ada ulama yang mengatakan hadis-hadis dhaif itu bisa digunakan dalam rangka fadailul a'mal. Fadailul a'mal bisa digunakan dalam kaitan dengan akidah dan keimanan, kata mereka, tidak bisa hadis dhaif digunakan. Tapi dalam rangka memperkaya amal ibadah kita, silakan. Sepanjang hadis-hadis dhaif itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Karena mungkin ada hadis dhaif. Kita yang lalu pelajari bahwa kedhaifan hadis itu hanya karena kelemahan pada aspek sanadnya. Misalnya ada 2 hadis. Kata dia, saya Bupati Braya menyampaikan hadis begini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, kemudian Ibu Ida menyampaikan lagi, saya mendengarkan dari Ustaz Cintaya, begini. Ibu Ida menyampaikan ke orang lain, Nadia menyampaikan ke orang lain. Kebetulan orang yang menerima dari Ibu Ida jujurnya bukan main. Maka hadis itu menjadi hadis sahih. Kemudian Nadia menyampaikan kepada orang lain, orang itu kebetulan pernah bohong. Dhaiflah hadisnya. Kalau disampaikan oleh Ibu Ida karena jujur orang-orang yang menyampaikan hadis, maka disebutlah hadisnya sahih. Kemudian Nadia karena ada di antara yang menyampaikan hadis itu pernah bohong, sudah dianggap hadisnya dhaif. Karena itu kawan-kawan, Pak Sufyan, amalkan itu sepanjang itu tidak bertentangan dengan hadis sahih dan tidak bertentangan dengan hukum. Saya seringkali banyak sekali yang saya lakukan amalan itu berdasarkan hadis. Tahu enggak? Itu kitabnya Imamul Ghazali. Bagi namanya Ihya Ulumuddin. Itu banyak sekali hadis dhaif. Tapi digunakan oleh Imamul Ghazali dalam rangka fadail. Contoh ya Pak Julian. Utlubul ilma walau bisin. Coba cari hadis itu bagaimana. Apakah dhaif? Apakah dia maudhu? Coba cari. Hubul watan minal iman, kata kita. Itu hadis Nabi. Bukan. Itu kata para ulama. Tetapi apa? Hubul watan minal iman itu kalimat yang baik. Yang memberi semangat kepada bangsa Indonesia agar mencintai tanah airnya. Mencintai tanah airnya tentu beda dengan mencintai Tuhan. Beda. Lagu Indonesia Raya kan, bagimu jiwaku. Ya iya, itu karena semangat dalam kaitan dengan semangat nasionalisme. Tidak berarti itu syirik. Bukan? Bagimu negeri jiwa raga kami. Oh Tuhan di mana? Ini dalam kaitan dengan nasionalisme. Apalagi ada hadis-hadis yang hanya karena dhaifnya. Terus terang aja. Silakan teruskan itu. Durratun Nasihin itu nasihat-nasihat yang baik, tetapi dalam kaitan dengan hadis-hadis yang dipandang dhaif oleh para ulama, tapi dalam rangka melaksanakan mengajarkan kepada orang untuk melakukan amal-amal yang benar. Saya kira itu Nadia. Saya kira cukup sekian waktu kita karena saya akan segera lagi ada acara ini. Itu dulu untuk kesempatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Adam, terima kasih kepada Pak Sufyan yang bertanya. Yang lain, terima kasih atas kehadirannya. Saya hari ini akan ada kegiatan lagi, sosialisasi pendidikan kader ulama di UIN Mataram. Dan nanti sore, jam 4 akan menuju Bima bersama istri tercinta. Amin. Kita akan datang nanti jam 10, tiba di bandara, langsung ke hotel. Nanti kami akan berangkat ke bandara sekitar 1:30. Akan terbang menuju kampung tercinta Bima. Dan akan saya hadir di tempat kelahiran saya di Parado namanya.
sama dengan kampungnya Anhar. Anhar lahir juga di Parado itu. Itu saya kira sekian uraian kita pada insya Allah hari Kamis akan tetap ada kajian tafsir, tapi saya menyampaikannya dari kampung halaman saya di Bintan. Kira itu ya, sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waktu juga lah yang memisahkan kita. Demikian kajian hadis kita di kesempatan ini dengan tema kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Terima kasih kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Hidayat Imam atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Ayahanda senantiasa sehat dan diberikan kelancaran untuk segala kegiatannya. Amin, amin, amin. Nadia, jangan lupa Ya, foto. Jangan lupa di foto loh. baik. Setiap kali kita kajian foto, kirim ke Ayahanda nanti share di Facebook. Ini loh pesan. Siapa yang screenshot di Ya, screenshot. Baik, terima kasih Bapak. 2128 Prof di admin Prof, tinggal pilih gitu. Oke, nanti saya lihat. Kayaknya saya 21 itu bisa. 28 saya ada di apa namanya? Ada di Madura. Oke, 21 Prof. Satu mungkin bisa.